Kok berapa berarti ibu silakan dulu. Selamat siang ibu. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Bismillah. Salam kenal ibu. Saya Nabila. Ibu bisa manggil saya Mbak atau ibu juga. Senyaman ibu aja. Kalau boleh tahu ibu datang dari mana ya? Rumahnya ibu. Saya banyak ini ibu gede. Iya. Oh, saya di Depok nih bu. Deket lah. Sama. Tapi jangan Depok ya bu. Maaf ya ibu. Iya. Ibu aktivitas ibu berarti di rumah. Aku sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga berarti mengurus anak. Yang sangat berarti aja sih di rumah. Jadi pasti ada maksud dan tujuan ya ibu datang-datang jauh-jauh ke sini gitu dengan teriknya matahari ini siang bolong ya bu. Tapi ini mengurangi mood ibu gak untuk datang ke sini? Enggak sih, enggak ya. Oh, alhamdulillah saya ikut senang juga ibu kalau ibu semangat gitu ya datang ke sini. Selanjutnya sebelumnya ibu pernah melakukan konseling ibu? Enggak sih, ibu ini aku ini berarti baru ya bu? Dan belum tahu apa itu konseling? Belum. Ya jadi di sini saya izin menjelaskan ya bu. Ya jadi konseling ini itu adalah yang dimana konselor yaitu membantu menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ibu hadapi gitu saat ini. Terus selanjutnya juga di dalam konseling ini terdapat asas ya bu, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Yang dimana asas kerahasiaan itu ibu tidak perlu khawatir ya, karena yang ibu nanti ibu sampaikan saya itu akan aman gitu ya, kecuali ibu menyetujuinya ya tetap dibuka gitu oleh umum. Selanjutnya juga ada asas keterbukaan ya. Jadi saya berharap dan ibu juga untuk saling terbuka ya untuk satu sama lain. Ibu bisa menceritakan tentang pengalaman ibu gitu dan masalah khususnya yang ibu hadapi gitu. Terus selanjutnya ada asas kesukarelaan ya ibu. Jadi di sini itu asas kesukarelaan itu yang dimana ibu datang ke sini gitu untuk konseling itu tidak ada paksaan ya bu dari orang lain maupun pokoknya dari ibu sendiri gitu ya yang datang konseling pada hari ini. Terus selanjutnya juga ada ini yang terkait waktu ya. Jadi di dalam konseling itu biasanya berlangsung selama 30 sampai 40 menit ibu. Apakah ibu keberatan? Tidak keberatan aja. Jadi misalkan ibu merasa ini belum cukup nanti cerita atau masalah ini masih kurang ingin disampaikan, ibu bisa menghubungi saya bu, atau ibu bisa membuat janji gitu di hari lain. Jadi boleh nih kalau misal saya belum ketemu sama saya boleh tanya dulu. Tentu saja yang boleh sekali gitu. Jadi apa ada yang ditanyakan juga bu terkait tadi saya menjelaskan konseling itu apa, terus ada asas-asasnya juga, terus ada terkait waktunya juga. Saya mungkin ada takut sama kerahasiaan, tapi kerahasiaan itu aman kan ibu? Iya ibu aman, karena di dalam konseling ini juga kalau misalkan kalian itu dirahasiakan datanya atau yang disampaikan aman ya bu, kecuali dengan persetujuan ibu sendiri. Jadi di sini ada fungsi konseling itu ada untuk memahami gitu permasalahan kalian dan mengembangkan potensi menyelesaikan permasalahan ibu yang sedang hadapi. Ibu, jadi tidak ada yang ingin ditanya lagi. Oh, sudah ya. Ibu. Jadi mau langsung mulai saja atau mulai sih? Langsung mulai cerita aja ya. Oh iya ibu, ini bu, anak saya tuh benar-benar kecanduan banget sama gadgetnya. Sampai itu susah banget untuk belajar dan sebagainya ya. Nah, gimana aku belajar gitu? Biasanya saya masih waktu juga untuk mereka belajar, terus juga mau juga waktu untuk mereka istirahat. Tapi tuh mereka selalu kayak apa namanya belajar bentar dulu, bentar teman sorry, aku masih main dia gitu kayak gitu loh sama teman-temannya. Terus juga
juga ibu tahu gak sih, dia tuh suka kayak teriak-teriak sendiri gitu loh, kayak ini kan di depan kayak gitu. Itu mengganggu saya banget di rumah. Terus juga nilai pelajarannya itu kurang banget bu. Jadi itu mereka tuh jarang keluar dari rumah, jadi mereka fokus sama visi mereka, terus juga mereka fokus sama mentornya. Jadi saya bingung mau dulu itu kayak gimana. Saya udah nyuruh suami saya untuk bilang, kan bilangin ke anak-anak tuh gitu, jangan main game, udah dimarahin, tapi mereka tuh tetap ngeyel gitu. Suatu ketika saya mau cerita HP itu, mereka nangis jerit-jerit, jadi kayak tantrum sendiri, kayak itu berisik banget tuh. Hampir 2 jam mereka tuh nangis kayak gitu aja. Terus saya juga kayak dapat keluhan dari ibunya kayak, bu ini anak-anak mau diapain yang dunia enak kan, karena mereka terlalu channel gadget, dan kalau sekolah tuh mereka tuh kayak cuma tidur aja, kayak ngantuk, kata-katanya pun juga kayak bisa tidur, kayak apa ya, kurangnya tidur, terus juga makannya jarang. Saya tuh takut mereka sakit kayak gitu bu. Terus jadi saya datang ke sini untuk konsul itu, saya mau minta solusi karena saya tuh merasa bingung buat ngadepin anak-anak tuh harus kayak gimana lagi, caranya apa lagi kayak gitu bu. Oh gitu, baik. Saya turut prihatin ya Bu dengan kondisi anak ibu gitu, yang tadi kecanduannya bermain game ya, khususnya itu di game online ya Bu. Oh kalau gitu ya Bu, itu mulai terlihat seperti itu sejak kapan nih Bu? Udah beberapa bulan sih bu. Jadi kayak saya tuh sempat marahin sekali, 2 kali lah kayak gitu ya, tapi dia tetap mau melawan, kayak tetap ngambil sebentar gitu. Saya juga mau melawannya kan gak enak juga sebenarnya, tapi suatu ketika kalau misal saya nggak berani untuk melarangnya, dia mereka malah terjadi. Dan sekarang ini pas saya kesini ke ibu saya ambil handphone ini, akhirnya saya bawa. Terus habis itu mereka cuma di rumah aja main berdua, main-main apapun itu yang melatih asah mencari mereka aja sih. Jadi saya nggak kasih handphone ke mereka sampai saya selesai dikasih sama ibu kayak gitu. Seperti itu. Berarti itu mulai terlihatnya emang sudah dari lama juga ya Bu. Kelas berapa ya Bu? SD? Iya SD, kakaknya SD kelas 5, adiknya SD kelas 2. Oh, dan ini kakaknya. Iya, dua-duanya karena mereka tuh sering mabar bareng gitu loh bu. Jadi saya bingung buat marahin mereka tuh kayak apa. Kebetulan anak saya dulunya cowok bu. Oh ini takut banget sama virusnya. Terus saya takut banget pelajaran soal itu dulu. Ya, itu wajar banget ya Bu, ada kekhawatiran gitu dan pasti nilainya menurun Seperti itu. Jadi contoh misalnya pas akhirnya SD ya bu ya. Makanya waktu SD pas kelas 3 itu selalu bercerita tuh, tapi lama-lamaan dari kelas 4, 5 itu kalau makin turun kayak di 5, 6 gitu. Serta UTS itu mereka ada yang lebih jauh. Lalu sampai itu saya khawatir takutnya mereka menjelek itu mereka nggak gitu. Jadi apalagi ini mau ujian ya Bu, sebentar lagi ya. Ujian akhir semester lagi, maksudnya anak saya nggak naik dulu, saya khawatir banget. Jadi apakah nih menurut Ibu tuh dari semua anak Ibu yang sudah yang kecanduan game online gitu, berarti Ibu mengatasinya itu dengan cara apa nih anak Ibu? Saya mengatasinya dengan cara saya minta HP mereka selama kurang lebih 2 jam. Terus nanti saya kasih waktu di 2 jam itu untuk belajar dan makan. Tapi mereka setelah waktu 2 jam selesai, mereka tetap minta HP-nya karena tetap main game. Tapi nanti ketika malamnya saya sudah istirahat, HP-nya saya ambil, nanti mereka nangis. Jadi saya kasih waktu juga untuk main HP-nya beberapa menit. Tapi kadang mereka suka ribut terus jadi ngambil dan ngasih saya pakai aku ambil gitu kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak tidur pas posisi saya gitu, mereka ngambil HP-nya kayak gitu. Saya bingung harus taruh atau sembunyiin HP-nya mana lagi. Saya bingung juga cara ngambilnya, dia nggak ada taktik licik untuk mengambil HP-nya di laci saya gitu loh. Saya bingung mau taruh di mana lagi. Gitu, baik. Berarti kalau misalkan dengan tadi ya yang disampaikan dengan anaknya kecanduan game online dan Ibu itu sudah mengatasi dengan mengumpetkan HP-nya ya Bu, tetap saja diambil gitu ya. Ya jadi kalau begitu interaksi dengan teman sekolahnya itu bagaimana Bu? Apakah yang ini
lancar atau bagaimana? Interaksinya sama sekolahnya lancar. Kan, tapi kalau dari adanya itu kayak belum, karena apa ya namanya, dia tuh suka kayak pengen pulang cepat atau bahkan dia suka pengen pulang kayak minta dijemput sama bundanya. Ini untuk apa? Aku udah males gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Tapi kan teman-temannya saya lihat di sekolah dari ketika dia merasakan teman-teman seperti apa kayak gitu. Nah, saya sudah untuk mengajari adik ini untuk dia kayak tuh bergaul di sekolah, dan kamu tuh bisa mengenal bergaul. Teman-teman nggak jahat kok, teman-teman baik. Ini memang dia yang takut untuk mendekatkan diri kepada teman-teman. Dia harus teman-teman yang mendekatkan diri kepada dia. Dan anak ibu kan termasuk introvert. Iya betul, karena kemarin tuh ekstrovert banget tuh, jadi gampang bersosialisasi dengan yang lainnya. Ya Bu, ini udah banyak banget ya Bu cara yang Ibu lakukan gitu untuk Ibu mengatasi ya untuk tidak kecanduan game gitu. Tapi umur anak Ibu kan berarti berapa? Karena itu umurnya 11 tahun, terus adiknya juga 8 tahun. Oh, berarti kakaknya ya 11 tahun. Iya, sudah ketika Memang Ibu Dikon, saya sangat itu ya Bu, turut merasakan juga ya Bu, karena di umur anak yang masih dibilang tuh awal remaja ya, tuh ya itu sangat emosinya tuh belum stabil juga, terus masih belum bisa dikontrol gitu ya Bu emosinya gitu. Jadi di sini apa nih ya Ibu, apa yang ingin Ibu inginkan terkait tentang anak Ibu yang kecanduan game online ini? saya tuh contohnya anak saya tuh nggak pengen kecanduan sama game gitu loh, biar mereka tuh ada waktu juga untuk diri mereka itu istirahat, ada waktu juga untuk diri mereka untuk belajar. Saya juga nggak sabar lagi untuk membawa anak-anak saya itu. Jadi di sini Ibu sudah bisa dibilang menyerah atau tapi masih berharap ya Bu, karena Ibu tuh akan berubah seperti itu. Saya lebih pengen berusaha sih, belum menyerah utang-utang, tapi saya mau berusaha biar anak saya tuh bisa untuk belajar, dan mereka tuh mau untuk tidur tepat waktu, dan juga mereka tuh mau untuk makan minum tepat waktu juga. Ya jadi memang ya Bu, kalau misalkan masih kecanduan game online pasti itu bakal kemana-mana gitu ya. Contoh tadi telat makan gitu ya Bu, terus jam tidurnya ya Bu tidak kurang, dan di kelas juga pasti akan apa ya ngantuk juga. Terus ini ya Bu, apa sih namanya, dari nilainya juga ya Bu itu ngaruh sekali ya, gitu. Jadi tadi kan yang Ibu inginkan tuh anaknya itu bisa berubah gitu ya Bu, lebih baik. Ini pasti akan ada kesempatan ya Bu gitu pastinya Bu gitu. Terus selanjutnya nih apa nih yang Ibu ingin lakukan gitu sih dengan anak Ibu? Yang saya ingin lakukan kepada anak saya tuh dia mereka bisa buat berinteraksi untuk sekali untuk berinteraksi sama temannya, dan untuk harinya dia juga merasa dia itu harus lebih tinggi lagi, makin apa yang lebih sekolah lagi. Cuman saya tuh kadang juga berpikir sendiri karena anak saya ini benar-benar kadang ada perbedaan dengan anak-anak itu. Jadi saya maunya itu anak saya tetap terarah dengan pengen mereka, kayak contoh ada waktu jam 8 sampai jam 12 sekolah, kemudian juga jam 12 sampai jam 15 sekolah belajar gitu. Saya rencana tuh pengen melakukan hal tersebut buat rencana waktu agar mereka tuh terstruktur. Cuman saya takut itu makin ketat atau makin disiplin dari mereka. Itu langkah yang sangat ini ya Bu, bagi anak itu sangat mudah, tetapi bagi anak itu belum tentu bisa ya untuk melakukannya. Tetapi Bu sudah berusaha nih, pasti akan ada kesempatan gitu ya Bu untuk anak Ibu pelan-pelan gitu ya Bu belajar atau bisa nih merubah dirinya untuk tidak kecanduan game online gitu aja.
Selanjutnya ya menurut ibu nih, apakah dari tadi anak ibu tuh kecanduan game online itu sudah memanfaatkan waktunya gitu ibu? Apa bagaimana? Keduanya ya, pada saat ini memanfaatkan ini tuh mereka belum bisa memanfaatkan yang dengan baik. Jadi mereka terlalu fokus dengan handphonenya atau gamenya itu. Karena saya mau uninstall aja nih, tapi takutnya tadi mereka mengalami. Tapi juga saya kalau mau apa ya namanya mau uninstall game itu, saya harus juga memanfaatkan yang namanya mereka. Jadi memang berarti anaknya juga perlu ekstra lagi ya Bu, dalam memberitahukan gitu mana yang baik dan mana yang buruk ya Bu. Ya karena yang sudah tadi saya bilang ya Bu, karena mengingat umurnya itu masih di tahap fase awal remaja ya Bu, jadi dia belum tahu nih mana yang menurut dia tuh waktunya tuh baik manfaatnya, mana yang dan mana yang tidak baik gitu, atau yang tidak perlu dilakukannya gitu ya Bu. Jadi selanjutnya rencana nih dan planning ibu nih yang akan ibu lakukan nih terhadap anak ibu gitu. Masih Saya sih sebenarnya pengen itu bikin jadwal untuk mereka sih Bu, kayak yang bisa sebutkan kayak kita tuh pengen si kakak nih berusaha sama pembelajarannya, terus si adik mau itu sama temen-temennya dan fokus sama temennya. Itu plan saya sih buat anak-anak saya, jadi saya mau atur waktu gitu biar anak-anak saya tuh mampu dan bisa untuk ikutin aturan itu meskipun terlihat di sini, tapi saya mau ya, anak-anak saya tuh belajar biar nggak terlalu fokus sama handphonenya gitu. Menurut ini tuh salah ya, atau saya harus ngelakuin apa ya biar anak-anak saya tuh bisa apa ya secara terstruktur ikutin aturan itu. Tapi saya yakin anak-anak saya bisa sih Bu, cuman emang saya agak takut juga sih, takutnya anak-anak saya tuh rewel atau nangis kayak gitu. Oh iya, jadi benar ya ibu yang ibu tadi yang langkah ibu yang ibu lakukan itu sudah cukup baik ya gitu untuk anak ibu. Jadi kalau menurut saya tadi kan emosi anaknya itu belum stabil ya Bu. Jadi itu ibu bisa nih membawa anak ibu gitu, atau ibu pergi jalan-jalan gitu di tempat yang tenang gitu. Menurut dan di tempat yang tenang gitu untuk membicarakan tentang permasalahan yang anak ibu sedang hadapi ini gitu, khususnya kecanduan itu ibu bisa ngomong baik-baik ya Bu terhadap anak ibu gitu, karena di situ tuh mungkin dengan cara ibu ngomong gitu berbicara baik-baik itu akan anak tuh mengerti secara pelan-pelan gitu ya. Terus juga bisa ibu merekomendasi gitu apa ya hobi anak itu gitu, ibu bisa menyarankan kamu kan bisa futsal gitu, bisa ini bermain futsal loh dibanding game online gitu, itu kan tidak bermanfaat gitu ya Bu. Kalau boleh tahu emang hobi anak ibu apa bisa disarankan ya Bu? Bisa kasih ya, nah itu bisa ya itu dijadikan sebagai sementara gitu ya, hobi yang baru gitu, jadi tidak fokus banget gitu ya. Betul sekali Bu. Saya juga butuh solusi karena tuh saya bingung kalau misal hadapin anak yang kayak gitu harus apa dan kayak gimana, karena dari cara-cara saya yang sudah saya lakukan saya sudah maksimal mungkin melakukan hal tersebut kepada anak saya, mungkin kurang masuk ya ke mereka, mungkin nantinya masuk menjadi ibu sebagai evaluasi saya dan anak misal mereka harus rencana harus bersyukur juga, saya mau mereka tuh disiplin dalam segi mereka mengatur waktu mainnya dia, terus juga waktu mereka untuk belajar dan kemudian waktu untuk mereka bukan apapun gitu. Jadi apakah ibu sudah merasa lega dan ada yang disampaikan lagi ibu? Enggak sih, udah lega ya ibu, saya malah makasih banyak sama ibu kalau dengan mendengarkan keluh kesah saya, masukan dari ibu, karena saya butuh banget, karena kalau saya mau cerita sama papanya pun papanya sibuk kerja tuh nanti aja ceritanya. Jadi
saya makanya mau kesini tuh biar saya tuh bisa terfokuskan sama cerita-cerita saya, terus juga ada masukan atau solusi biar cara saya tuh buat mengarahkan anak-anak tuh nggak salah semua. Gitu. Jadi Ibu alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega ya Bu, gitu. Dan semoga rencana yang Ibu ambil dan langkah Ibu yang akan Ibu ambil juga itu bisa merubah gitu ya perilaku anak Ibu secara pelan-pelan gitu ya Ibu gitu. Jadi apakah sudah tidak ada yang disampaikan lagi Bu? Ibu sudah cukup ya. Jadi Bu, karena waktunya juga sudah mau habis ya Bu ya. Iya, apalagi sih nggak apa-apa Ibu. Kalau Ibu misalkan masih kurang boleh Ibu. Oke, nanti kalau misalnya saya mau cerita-cerita atau kesan tangan saya yang memang kan sama gadgetnya belum juga, nanti saya boleh kan cerita sama ibunya. Ibu boleh sekali Ibu, dan boleh kalau mengundang anak dari ke sini ya Bu. Ya, sebelumnya Ibu terima kasih ya, Ibu datang jauh-jauh sini dari Bojonggede ya, banget gitu dengan siang bolong gitu ya, terik matahari gitu. Terima kasih ya Bu, dan semoga Ibu dan keluarga bisa diberikan kesehatan selalu dan sabar lagi ya, semoga Ibu untuk memimpin dan mendidik anak Ibu gitu. Terima kasih banyak Bu. Iya Ibu, terima kasih kembali. Ada jalan Bu. Waalaikumsalam.